Oke, saya lanjutkan. Tadi mohon maaf terhenti karena eh, maksimal perekaman ternyata 15 menit. Ini saya tambahkan lagi sedikit. Sifat yang terakhir, al-akhir. Kenapa kok menjadi pribadi yang bertakwa? Karena al-akhir ini hubungannya dengan maha akhir, maha mengakhiri. Berarti ada hubungannya dengan hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan, hari nanti kita dibangkitkan kembali. Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah itu maha mengakhiri dan kemudian terjadinya kiamat dan lain sebagainya, maka kita harus menjadi pribadi yang bertakwa. Kenapa? Karena takwa di sini adalah bentuk bekal ibadah kita agar kelak di akhirat bisa masuk surga. Bekal kita untuk pahala kita bisa kita setorkan, bisa kita serahkan, bisa kita klaim untuk agar kita bisa masuk surga nanti di hari akhir. Itu alasan kenapa ketika kita meyakini al-akhir, perilaku mulia berikutnya adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Oke. Selanjutnya, buka halaman berikutnya. Nah, ini ya. Ada gambar. Gambar di sini gambar tentang peserta didik yang tengah khusyuk berzikir. Nah, karena kenapa kok hubungannya dengan berzikir? Karena Asmaul Husna itu biasanya dipakai ketika kita berzikir, mengingat Allah, dipakai ketika kita meminta sesuatu, beristighosa. Nah, kita mencantumkan, kita memasukkan nama-nama baik Allah itu agar doa kita diijabah, dikabulkan. Lanjut, di halaman 4, langsung ke materi ya, untuk mengefektifkan waktu. Di materi ini ada pengertian tentang Asmaul Husna dan dalilnya. Lihat, halaman 4. Asmaul Husna ini kita mulai cari pengertiannya. Pengertian itu secara umum ada dua macam. Ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa atau istilah ilmiahnya adalah pengertian secara etimologi. Nah, Asmaul Husna secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu asma dan husna. Asma yang berarti nama-nama, husna berarti baik atau indah. Nah, kemudian selain pengertian secara bahasa atau etimologi, ada juga pengertian secara istilah atau terminologi. Nah, pengertian secara istilah atau terminologi ada di sini. Nah, di sini. Saya tandai. Ini untuk yang ini adalah pengertian secara bahasa. Ya. Ini secara bahasa. Pengertian secara bahasa atau etimologi. Ya. Sedangkan yang ini mulai dari jadi sampai dengan bukti keagungannya, ini adalah pengertian secara istilah atau terminologi. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau yang bahasa itu lebih singkat, hanya bahasanya saja yang dibahas. Sedangkan secara istilah itu lengkap. Adalah sebuah kesimpulan dari pengertian yang lengkap. Secara terminologi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah, ya, masuk di sini juga di etimologi, yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Ya. Kemudian kata Asmaul Husna ini diambil dari Al-Quran surat Toha ayat 8.
yang artinya di sini bisa dibaca ya. Kemudian yang kedua dalil tentang Asmaul Husna. Tidak dipungkiri bahwa setiap apa yang kita pelajari di PAI itu pasti ada dalilnya, ada sumbernya. Jadi bukan ngarang ya, tapi semuanya ada dalilnya. Tidak terkecuali dalil tentang Asmaul Husna. Bisa kita baca di sini. Dalilnya adalah di surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya di sini bisa dipotong-potong. Walillahi, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki al asmaul husna, asmaul husna atau nama-nama baik. Fad'uhu, maka bermohonlah kepadanya, biha, dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Ya. Wadharul ladzina, dan tinggalkanlah ya. Dan wadharul ladzina, dan tinggalkannya yulhiduna, orang-orang yang menyimpang ya. Fi asma'ihi, dalam menyebut nama-namanya. Misalkan menjelek-jelekan atau kemudian dia tidak meyakini Asmaul Husna, maka kita tinggalkan, kita hindari saja. Sayujzauna, nanti mereka akan mendapat balasan, maka ya'maluna, terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Selain dalil Al-Quran, ada juga dalil hadis Imam Bukhari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannata. Rahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tis'atan wa tis'ina, 99 isman, tis'atan wa tis'ina 99, isman mi'atan 100 kurang 1. Isman mi'atan wahidan 100 kurang 1. Man ahsoha, barang siapa yang menghafalkannya, dakhalal jannata, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini kalau hadis riwayat Bukhari itu sudah dipastikan sahih dan bisa dijadikan dalil. Ya. Jadi di sini maksudnya adalah tidak kok hanya menghafalkannya saja, tapi harus meneladaninya, baru akan masuk surga. Maksudnya di situ, dari maksud hadis di sini ya. Baik, sampai sini saya anggap cukup, karena ke bawahnya ini akan kita bahas mulai dari Al-Karim sampai Al-Akhir. Sampai sini bisa kalian perhatikan, bisa kalian baca-baca lagi. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di Teams. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.